Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik-baik semua? Ya, saya harapkan baik semua. Kemudian untuk mengawali pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, saya mengingatkan materi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Untuk kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji, atau yang dikenal dengan istilah reproduksi generatif tumbuhan berbiji atau spermatofita. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran selesai, peserta didik dapat 1. Memahami reproduksi pada tumbuhan termasuk kemarin, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan yang akan kita pelajari. Yang kedua, mengidentifikasi organ reproduksi secara generatif. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis penyerbukan pada tumbuhan. Yang keempat, mengidentifikasi jenis perantara penyerbukan pada tumbuhan. Spermatofita, tumbuhan berbiji. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan angiospermae dan tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Bakal biji berada di dalam bakal buah. Contohnya banyak sekali. Yang jelas untuk tumbuhan angiospermae ini adalah tumbuhan yang banyak menyediakan bahan makanan bagi kita. Contohnya adalah rambutan. Yang kedua yaitu tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, di mana bakal biji tidak terlindung oleh bakal buah sehingga bisa terlihat di antara dedaunan. Contohnya adalah melinjo. Perbedaan angiospermae dan gimnospermae. Yang pertama, angiospermae berbiji tertutup, di mana bakal biji berada di dalam bakal buah. Alat reproduksinya berupa bunga, pembuahannya ganda, daun bervariasi, mempunyai bakal buah, akar bervariasi, batang bervariasi. Sedangkan gimnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka, di mana bakal biji berada di luar, maksudnya terlihat. Alat reproduksinya adalah strobilus, pembuahannya tunggal, daunnya majemuk, tidak mempunyai ovarium atau bakal buah, akarnya tunjang, batangnya berkambium. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siklus angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Kita mulai dari bunga, karena alat reproduksi secara generatif pada angiospermae berupa bunga, di mana pada bunga yang berkaitan dengan generatif yaitu adanya putik dan benang sari. Kemudian di dalamnya terjadi pembuahan ganda. Kita lanjutkan. Alat reproduksi pada angiospermae yaitu berupa bunga, di mana di dalam bunga itu terdapat alat kelamin jantan yaitu berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik.
Bagian-bagian bunga terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah tangkai bunga, di mana tangkai bunga ini adalah menopang keseluruhan dari bunga tersebut. Kemudian dasar bunga merupakan tempat melekatnya keseluruhan bunga yang meliputi daun kelopak, di mana daun kelopak fungsinya untuk menjaga mahkota bunga maupun benang sari pada saat belum bunga mekar. Kemudian sudah mekar, dia akan menopang untuk mahkota tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perhiasan bunga yang dikenal dengan istilah mahkota bunga. Jadi bunga itu menarik atau tidak itu terlihat pada mahkota bunga. Kemudian yang keempat yaitu alat kelamin jantan, yaitu benang sari. Yang kelima yaitu putik, alat kelamin betina pada bunga. Bunga dikatakan lengkap apabila mempunyai kelopak bunga, mempunyai mahkota bunga sebagai perhiasan bunga, kemudian mempunyai benang sari, dan mempunyai putik. Contohnya yaitu bunga mawar, bunga melati, dan bunga patu. Bunga dikatakan sempurna ini apabila bunga mempunyai putik, yaitu sebagai alat kelamin betina, dan mempunyai benang sari, yaitu sebagai alat kelamin jantan pada bunga tersebut. Bagaimana bunga dikatakan tidak lengkap? Ya, yang jelas kalau bunga tidak lengkap berarti tidak memiliki salah satu dari keempat ini, baik itu kelopak bunga, atau tidak mempunyai mahkota, atau tidak mempunyai benang sari. Kalau tidak mempunyai benang sari berarti bunga tersebut adalah bunga betina, dan tidak mempunyai putik misalkan, berarti bunga tersebut dikatakan bunga jantan. Bagaimana dikatakan bunga itu tidak sempurna? Jadi tadi bunga betina itu dianggap sebagai bunga tidak sempurna. Kenapa? Karena hanya mempunyai putik. Dan sebaliknya, bunga jantan juga dikatakan bunga tidak sempurna karena tidak mempunyai putik, hanya mempunyai benang sari saja. Apa ada seperti itu? Ada. Contohnya pada pohon salak. Pohon salak itu bunga jantan dengan bunga betina itu pohonnya berbeda. Maka ada salak yang hanya menghasilkan bunga jantan saja, dan ada juga yang hanya menghasilkan bunga betina saja. Maka penyerbukannya perlu dibantu. Alat kelamin betina pada bunga itu berupa putik, di mana di dalam putik itu terdapat bakal buah. Di dalam bakal buah itu ada inti sel yang nanti apabila inti sel itu dibuahi akan menghasilkan biji. Yang kedua, di dalam bakal buah terdapat karpel atau lembaga. Nanti kalau dibuahi akan menghasilkan buah. Maka dikatakan pada Amispermae terjadi pembuat ganda. Yang kedua yaitu tangkai putik, di mana di dalam tangkai putik nanti ini menghubungkan antara bakal buah dan kepala putik. Di mana kepala putik fungsinya nanti sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat terjadi penyuntikan. Selanjutnya alat kelamin jantan pada bunga, yaitu berupa benang sari, yaitu yang terdiri dari tangkai sari, yang kedua kepala sari,
di dalam kepala sari itu terdapat serbuk sari. Di dalam serbuk sari itu ada inti sel sperma, dan di dalam inti sel sperma itu ada inti sel vegetatif. Inti sel vegetatif nanti akan menuntun jalannya inti sel generatif menuju ke batang buah. Jadi yang kedua, selain inti sel vegetatif terdapat inti sel generatif. Inti sel generatif ini ada dua bagian, yaitu inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Fungsinya nanti sel generatif 1 akan membuahi bakal biji, yang kedua akan membuahi karpel. Penyebukan yang terjadi pada tumbuhan berbiji. Proses bertemunya serbuk sari dengan putih atau jatuhnya serbuk sari di kepala putih itu yang dinamakan penyebukan. Ditinjau dari asal serbuk sari, penyebukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penyebukan sendiri, penyebukan serumah, penyebukan silang, dan penyebukan bastard.